Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Masyaallah muslimin, para ibu sekalian, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah takdirkan untuk kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, masjid dari masjid Allah, rumah dari rumah Allah. Tidak ada lain kecuali kita untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Di antaranya di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama untuk bertolabul ilmi asy'ari. Kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi untuk menjadi petunjuk ya, dalam berkehidupan kita, terutama dalam praktek ibadah kita kepada Allah. Begitu juga mudah-mudahan ya, dapat mengantarkan kita untuk semakin dapat istiqomah ya, dalam menapaki jalan kebenaran ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memudahkan bagi kita untuk memahami ya ilmu-ilmu yang akan kita kaji, dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Salawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masa muslimin, para ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa di majelis kita untuk berbicara tentang tafsir fikih ayat-ayat wanita ya, dimana insyaallah di majelis yang mulia ini kita akan berbicara tentang ayat-ayat yang terkait tentang Ramadan ya, karena dimana sebentar lagi kita akan melewati bulan Sya'ban dan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, dan karenanya tentunya materi ini pun sudah sering ya kadang kita dapatkan di setiap tahunnya, tapi dimana kita untuk mengulang kembali, mengingat kembali, dan mungkin adanya tambahan-tambahan atau titik tekan di poin-poin yang ada, yang insya Allah nanti akan kita kaji di majelis yang mulia ini. Mulai di surat Al-Baqarah di ayat 183 sampai 187 insya Allah nanti akan kita kaji, akan kita ambil tentunya perkara-perkara yang penting, yang tidak semua lafadz
yang untuk kita tafsirkan, hanya seperti itu. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana hal ini telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, ya, hari-hari yang dapat terhitung. Ayyama ma'dudat, ya, ayam dari yaum, ayyamun hari-hari, ma'dudat, ya, ma'dud itu artinya yang terhitung, bilangan yang terhitung, bilangan yang bisa terhitung, bukan bilangan yang banyak yang sehingga tidak bisa terhitung. Tapi puasa Ramadan itu adalah ayyamam ma'dudat, hari-hari yang dapat terhitung. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau sedang bersafar dan tidak dapat melakukan puasa, maka boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti untuk diganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, dan bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaklah mengeluarkan fidyah, makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya, barang siapa yang dengan ya kelegaan hatinya, dengan kebaikan, dan dia menyukai daripada kebaikan itu, wa antasumu khairul lakum, dengan ketika lebih memilih untuk berpuasa, maka itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, ya, jika dimana kalian betul-betul memahami. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas antara petunjuk dan pembeda. Famang syahida minkumus sahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menemui bulan Ramadan, ya, mendapati hilal Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dalam kondisi sakit atau sedang safar, maka boleh mengganti di hari-hari yang lain dengan dia tidak berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguhnya dengan ini semua Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan kalian sampai akhir, dan setelah itu bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk kemudahan yang Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada dari hambaku, kata Allah, yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka mau berdoa kepadaku. Falyastajibuli, ya, maka ya ikutilah ya kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah yang aku wajibkan kepada mereka. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan dengan itu nanti mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, dihalalkan, diperbolehkan pada malam-malam puasa, ya, kalian untuk ya menghubungi istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kalian wahai laki-laki, dan kalian wahai laki-laki pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dan sungguh Allah ngerti kadang kalian melanggar daripada ketetapan-ketetapannya, ya,
karena adanya hawa nafsu pada diri kalian, ya. Dan ketika kalian bertobat, maka Allah akan menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan Allah akan memaafkan. Ya, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, dan sekarang campurilah mereka. Ya, campurilah mereka. Ya, baik ketika berada di malam hari, di malam-malam puasa, atau setelah selesai dari bulan Ramadan. Ya. Dan carilah karunia yang ada di sisi Allah yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai nampak terang bagi kalian, ya, benang putih, ya, dari benang merah dari fajar, ya, atau benang hitam dari fajar. Tsumma atimu siyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai, ya, malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian, wahai para laki-laki, mencampuri istri kalian sedangkan kalian dalam kondisi sedang beriktikaf. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itu batasan-batasan Allah, jangan kalian langgar. Ya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi, begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, linnasi, untuk manusia, la'allahum yattaqun, agar di mana mereka bertakwa. Ya. Nah, ini ikhwanu fiddin, para ibu sekalian rahimakumullah, mulai di ayat yang ke-183 sampai 187 insyaallah yang akan kita kaji, dan nanti bisa sambil melihat Al-Qur'annya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, di sini ada sekitar 9 pelajaran yang nanti akan kita kaji satu persatu, ya. Yang pertama, khitab untuk mukmin dalam rangka meraih ketakwaan dan penjelasan tentang puasa. Ini yang pertama, khitab untuk mukmin. Ya, khitab ini artinya panggilan atau seruan untuk mukmin dalam rangka meraih ketakwaan dan penjelasan tentang puasa. Khitab untuk mukmin dalam rangka meraih ketakwaan dan penjelasan tentang puasa. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kita melihat tafsir Imam Ibnu Katsir dulu, ya. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hadhil ummah wa amiran lahum bisyam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Allah menyeru orang-orang beriman dari umat ini, menyeru orang-orang beriman dari ayat ini. Allah menyeru, ya, atau memanggil, ya, orang-orang beriman dari umat ini. Ya, jadi para ibu sekalian rahimakumullah, ya, untuk menunjukkan tidak semua hamba Allah itu mukmin, kan begitu, ya. Tidak semua hamba Allah itu mukmin. Ciri iman itu apa? Ciri iman itu dua. Ciri iman itu dua. Pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 14. Nah, itu untuk menunjukkan
yang jika pada diri seorang muslim ada dua hal ini, maka niscaya dia seorang mukmin. Ya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 Allah mengatakan wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubihim wa in tuti'ullah wa rasulah lam yalidkum min a'malikum syai'a. Nah, jadi ketika orang-orang Arab Badui pada waktu itu mereka masuk Islam. Arab-Arab Badui itu Arab kampung, Arab pedesaan, datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Yang kemudian mereka mengatakan amanah, aku beriman. Ya, tapi Allah menegur Rasul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, mereka itu baru berislam belum beriman. Kenapa? Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Iman itu masuk ke dalam hati mereka wa in tuti'ullah wa rasulah, kalau mereka itu taat kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi maka kita akan banyak mendapati muslim yang belum taat, gitu kan. Muslim yang tidak mengindahkan aturan Allah, muslim yang tidak mengindahkan ketetapan-ketetapan Allah. Ya, kalau ingin menjadi seorang muslim dan levelnya meningkat sampai pada mukmin, iman, ya maka apa? Taati Allah dan Rasul. Allah perintahkan kita untuk apa, ya dijalankan. Allah larang kita untuk apa, ya untuk ditinggalkan. Nah, itu mukmin. Ya. Nah, maka kaitan dengan puasa juga kita melihat begitu. Masih adanya muslim yang belum mau berpuasa, ya kan gitu ya. Ya. Jadi kalau adanya seorang muslim yang mengindahkan puasa, niscaya apa? Mereka itu adalah ya yang termasuk terpanggil dalam ayat ini, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Lil mu'minina min hadhil ummah amiron lahum bisyam, yang Allah perintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Dan apa itu puasa? Nah, di sini ada definisinya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Wahwa, yang dimaksud dengan puasa, al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal waqa'i biniyatin khalisatin lillahi azza wajal. Yang dimaksud puasa itu adalah menahan diri. Al-imsak, ya, menahan diri. Maka sebelum adzan subuh itu biasanya ada imsak, ya. Nah, itu sudah dimana untuk menahan. Yang sebetulnya kalau tadi kita nanti di ayat-ayat berikutnya mendapati, ya, yaitu wa'atimu syam ila lail, ya, dan sempurnakanlah, ya, puasa itu sampai malam, ya, dan sampai jelas benang putih dari benang hitam, ya, artinya setelah fajar itu betul-betul jelas, ya, fajar sodik. Fajar itu nanti ada dua, fajar kadzib dan fajar sodik. Jadi kalau fajar kadzib itu putih melintang tapi lama-lama hilang, ya. Adapun kalau putih melintang dan lama-lama semakin terang, nah itu fajar sodik, yang untuk menunjukkan ketika keluarnya fajar sodik itu, ya, berarti sudah tidak boleh lagi untuk makan dan minum, ya. Nah, maka artinya apa? Yang nanti itu ditandai dengan adzan subuh, ya, dengan adzan subuh. Karena Rasul mengatakan, ya, tidak tahu yang di adzan subuh atau siapa adzannya, Abdullah bin Umi Maktum atau Bilal bin Abi Robah gitu ya. Jadi makan minumlah kamu sampai mendengar adzan, ya, Abdullah bin Umi Maktum atau walal misab dari satu keduanya, ya. Jadi artinya setelah mendengar suara adzan, ya. Nah, maka imsak itu untuk menahan, ya. Nah, definisi daripada puasa itu sendiri juga adalah al-imsak, menahan diri dari apa?
anit ta'am, dari makan, wasyarab, minum, wal waqa, ya, hubungan suami istri, ya. Jadi menahan diri dari hal-hal tersebut yang disebutkan di sini minimal 3 ya. Biniyatin kholisatin lillah, dengan niat yang ikhlas karena Allah, yang disertai niat, ya, yang disertai niat, yang disertai niat, ya. Maka untuk puasa wajib, niatnya itu wajib sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah boleh, ya, setelah terbit fajar. Kita mendapati Rasul begitu ya. Di antaranya kegiatan Rasul itu setelah selesai dari sholat subuh, beliau menunggu suruk. Setelah suruk, maka beliau menghampiri semua rumah istri-istri Rasul, ya. Yang kalau ketika menanyakan adakah makanan yang bisa saya makan, maka ketika ada maka Rasul makan. Tapi kalau tidak, Rasul mengatakan inni shaim, sungguhnya aku berpuasa, ya. Dan ini Rasul lakukan setelah terbit matahari tentunya, karena ba'da suruk, artinya kan seperti itu ya. Dalam riwayat Muslim mengatakan malam yubayit minal laili asyam falasyama lahu, barang siapa yang di malam hari belum meniatkan untuk berpuasa, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ini untuk puasa wajib, ya. Ya, maka bagi ibu juga bisa begitu, menghendaki puasa, contoh ya, suami belum pulang dari sholat subuh, ya, ketika mungkin jam 6:30 suami pulang atau jam 6, kemudian saya tak puasa mas, ya enggak apa-apa. Nah, maka boleh ya untuk berpuasa. Yang dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya, maka di sini pentingnya untuk disertai niat, ya. Dan niat untuk puasa wajib itu sebelum terbit fajar, ya. Dan juga para ibu rahimakumullah, ya, di sini adanya pelajaran juga. Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang tapi memberi beban, yang untuk menunjukkan, ya, sesuatu yang kita anggap sulit itu belum tentu buruk, gitu ya. Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mukmin. Tapi setelah itu kok dibebani untuk puasa selama 1 bulan, menahan tidak makan tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan suami istri dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Karena apa? Di balik beban itu adanya kebaikan dan pelajaran, gitu ya. Nah, maka panggilan kasih sayang tapi diberi beban, ya. Karena tidak semua beban atau yang kita anggap sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah buruk, gitu ya. Maka diantaranya juga nanti untuk anak-anak kita. Anak-anak kita tidak mesti apa yang dia minta untuk kita kasih, apa yang menjadi dia minta dari fasilitas tidak mesti untuk kita kasih, jika kita melihat di balik apa yang akan kita kasih memberikan mudarat, ya. Ketika mereka mungkin atau orang lain akan mengatakan, bagi kamu untuk membelikan itu kan satu yang gampang, satu yang mudah, kenapa sih tidak diberikan, kenapa sih tidak dibelikan, artinya mungkin begitu ya. Ya, kita tidak memfasilitasinya, tidak memberikan kepadanya, bukan tanda kita tidak suka, tapi justru kita karena suka. Sebagaimana Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang tapi memberikan beban karena Allah sayang kepada kita, ya, untuk banyak pelajaran yang nanti hikmah-hikmah
di kajian tentang masalah hikmah-hikmah Ramadan, hikmah-hikmah puasa ya, itu nanti secara khususnya itu akan kita dapati banyak di balik kebaikan, manfaat dari puasa yang kita lakukan. Allah kan menyebutkan ya dalam surat Al-Baqarah di 216, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan mudah-mudahan pada hal yang tidak kalian sukai, di situ adanya kebaikan bagi kalian, dan bisa jadi pada sesuatu yang kalian cintai itu ada hal yang buruk bagi kalian. Jadi sebetulnya saya pinginnya begini loh, tapi kenapa kok Allah tidak memberikan seperti ini? Bisa jadi apa? Adanya hal yang buruk jika hal itu diberikan kepada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ngerti sedangkan kita nggak ngerti. Ya, maka ada di video pendek itu kan yang mencontohkan ya, yang memang artinya apa yang menjadi ketetapan Allah. Kita tidak boleh ngerundel, kita tidak boleh murka, tapi kita untuk yakin di balik itu adanya hikmah ya, ada anak muda yang berada di depannya, ibu-ibu yang sedang duduk di kursi ya, dan di mana tongkat ibu itu jatuh ya, ibu itu sedang duduk, atasnya ada bangunan gitu ya. Jadi ketika ibu itu merasa anak ini di mana pikirannya, ada orang tua sulit jalan pakai tongkat, tongkatnya jatuh, dia kok nggak ngambilkan gitu loh. Kan mungkin adanya rasa dongkol ya dari nenek tersebut gitu kan. Ini anak muda ini nggak ngerti sama sekali di mana adabnya gitu ya. Yang mbok dibantu, ditolong gitu loh, tongkatnya itu diambilkan, diberikan ke nenek yang masih duduk di kursi itu. Akhirnya ya dengan gambaran nenek itu dalam kondisi marah gitu kan, kondisi dongkol, kemudian dia bangun dan ngambil tongkat itu. Tahu-tahu ada bangunan yang roboh, jatuh pas di atas kursi tersebut ya, nenek langsung seneng ya, Masya Allah. Ini kalau tadi tetap duduk di situ nggak ngambil tongkat ya kena timpa. Dengan ketika dia ke depan untuk mengambil tongkat karena anak muda itu tidak mau mengambilkan, ternyata ada hikmahnya, pelajarannya, artinya kan begitu ya. Nah ini, jadi ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Tidak mesti yang kita harapkan dari perkara-perkara yang baik itu kemudian ketika kita mendapati kita senang, dan ketika kita dari harapan dari perkara yang baik itu tidak menimpa kita kemudian kita menggerutu ya. Jadi dari balik sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, tidak nyaman bagi diri kita ya, yakin jika itu sudah menjadi ketetapan Allah, adanya kebaikan di balik itu ya. Al khairu, dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasul mengatakan begitu ya, al khairu khiratullah, kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita ya. Dan di antara fungsi puasa itu adalah untuk melahirkan takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan ya, takwa pada puasa itu, takwa pada puasa itu pada saat orang yang berpuasa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Pada saat orang yang berpuasa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Minal akli, pada saat ketika meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Minal akli, dari makan, wasyurbi, minum, wal jima'i, dan hubungan suami istri, wa nahwaha, dan yang lainnya.
Yang semua itu menjadi kecenderungan jiwanya. Yang semua itu menjadi kecenderungan jiwanya. Yang semua itu menjadi kecenderungan jiwanya. Ya, nah itu diuji benar oleh Allah. Ya. Sanggup nggak hambaku ini, gitu ya. Dari tadi ya makan, minum, hubungan suami istri, yang apa? Allati tamilu ilaiha nafsuhu. Ya, yang menjadi kecenderungan jiwa semua itu. Ya, makan itu kesenangan, ya, minum itu kesukaan kita. Apalagi di kondisional hari ini ya, makanan semakin banyak modelnya, banyak pilihan, minuman juga seperti itu, gitu kan? Ya, yang hangat, yang dingin, yang sedang dan sebagainya. Itu yang dicenderungi oleh jiwa. Ya, kecintaan juga kepada pasangan hidup itu yang disukai, tamilu ilaiha nafsuhu. Nah, bagaimana dia diuji oleh Allah untuk meninggalkan itu dalam rangka apa? Mutaqarriban bidzalika ilallah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Ini sudah menjadi pilihan Allah, aturan Allah yang mungkin baik kita kok. Yo, coba sih yang lain aja lah. Ya, atau mungkin yang nggak boleh makan, minum masih tetap boleh, contoh mungkin gitu ya. Atau yang nggak boleh itu cuman makan, minum masih boleh, ya. Tapi tidak. Yang semua itu sebetulnya ada dan tersedia. Bagaimana kita untuk mengekang nafsu kita? Ya, untuk apa? Mutaqarriban bidzalika ilallah, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Rojian bitarkiha thawabuhu, ketika kita meninggalkan itu berharap pahala dari sisi Allah. Fahadha minat taqwa, dan ini merupakan takwa. Berharap meninggalkannya itu kita nanti dapat pahala. Karena apa? Ya karena kita mau taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Yang dengan kita masih banyak mendapati di luar sana orang-orang yang belum siapkan dengan perkara ini. Ya. Pelajaran 2, hari-hari Ramadan tidak lama, manfaatkan sebaik-baiknya. Ayyama ma'dudat. Pelajaran kedua, hari-hari Ramadan tidak lama, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, nanti di sini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan ya, syariat puasa Ramadan ini ya, syariat puasa Ramadan ini tidak banyak hari-harinya. Agar kita memahami bahwa ini bukan sesuatu yang berat. Agar kita memahami bahwa ini bukan sesuatu yang berat. Karena telah diwajibkan juga kepada orang sebelum kita. Karena telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita. Nah, jadi kalau Imam Ibnu Katsir sampai di sini dalam tafsir beliau. Nah, nanti untuk penyebutan ulama-ulama kaum sebelum kita itu puasanya berapa lama, itu disebutkan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi. Orang-orang Yahudi dulu dalam 1 tahun itu ada puasa 40 hari. Ya, orang-orang Yahudi itu ada puasa dalam 1 tahunnya, maksudnya itu 40 hari. Orang-orang Yahudi ya. Ini sudah disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi atau tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi.
Orang-orang Nasrani 50 hari, sedangkan Islam Muslim cuman 29 atau 30 hari. Nah, berarti kan lebih pendek ya sebetulnya, lebih sedikit dari nominal jumlahnya ya. Yahudi 40 hari, Nasrani 50 hari, Muslim cuman 30 hari, mayoritasnya 29 atau 30 hari lah gitu ya. Nah, sehingganya Allah sudah mengingatkan ayyama ma'dudat, hari-hari yang terbilang, terhitung ya, maka jangan disia-siakan. Maka nanti dalam hadis riwayat Imam Nasai, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Rasul mengatakan kan begitu ya, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai para pencinta kebaikan, yo terima bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Wahai para pencinta keburukan, ya persempitlah keburukanmu ketika Ramadan. Itu ya. Pelajaran ketiga, hukum orang sakit dan safar. Pelajaran ketiga, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Hukum bagi orang yang sakit dan safar. Yang dimaksudkan sakit di sini, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ya, mungkin malaria atau tipes, cukup begitu berat, tapi harapan besar kesembuhannya. Nah, maka yang dimaksudkan ini, kalau nanti sakit yang itu mungkin sudah komplikasi, sakit sudah menaun, sudah memang ya hal hari-hariannya dia sakit begitu, yang lemes, lemah. Nah, nanti itu pada wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, itulah nanti yang mereka tidak mampu, berarti untuk mengeluarkan fidyah. Ya, maka ini yang dimaksudkan adalah sakit yang masih diharapkan akan kesembuhannya. Ya. Pertama, kita akan berbicara tentang sakit. Sakit terlebih dahulu. Kategori sakit. Ya, kategori sakit yang sehingganya menjadikan boleh untuk tidak berpuasa. Dalam Sahih Fiqh Sunnah Imam Abu Malik, dalam Sahih Fiqh Sunnah dijelaskan, dalam Sahih Fiqh Sunnah Imam Abu Malik dijelaskan ya, jadi Sahih Fiqh Sunnah itu dikarang oleh Imam Abu Malik. Dalam Sahih Fiqh Sunnah Imam Abu Malik dijelaskan A, pakai A lah ya, karena satu dua ada banyak. A, jika berat untuk melakukan puasa, jika berat untuk melakukan puasa, jika berat untuk melakukan puasa dan berat melakukan amal kebaikan yang lain, dan berat melakukan amal kebaikan yang lain, maka lebih utama tidak puasa. Jika berat untuk melakukan puasa dan berat melakukan amal kebaikan yang lain, maka lebih utama tidak puasa. Nanti untuk sholat juga berat ya, untuk aktivitas dia sebagai ibu rumah tangga nggak bisa untuk masak karena kondisi sakit tadi loh ya, kita poinnya di sakit itu tadi ya, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan kebaikan yang lain, maka ya lebih utama tidak puasa. Karena
kebaikan yang lain pun tidak bisa dia kerjakan, saking beratnya berarti kan kondisi itu ya. Kedua, jika berpuasa tidak berat, jika berpuasa tidak berat dan juga bisa untuk beramal kebaikan yang lain, berarti kebalikan di poin yang pertama tadi ya. Jika berpuasa tidak berat dan juga bisa untuk beramal kebaikan yang lain, maka berpuasa lebih baik. Maka berpuasa lebih baik. C ya, tadi kedua, C, ini ketiga sekarang. Jika berpuasa malah membinasakan diri sendiri, jika berpuasa malah membinasakan diri sendiri, maka wajib tidak puasa. Itu mengancam jiwa ya, maka wajib tidak puasa. Dalam tafsir Ayatul Ahkam, dalam tafsir Ayatul Ahkam disebutkan, dalam tafsir Ayatul Ahkam disebutkan, pendapat jumhur dalam tafsir Ayatul Ahkam, ini tulisan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Kalau mau ditulis pengarangnya, dalam tafsir Ayatul Ahkam, Muhammad Ali As-Sobuni. Penulisnya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Gimana tadi ya? Pendapat jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas para ulama. Jumhur itu mayoritas para ulama. Pendapat jumhur, mayoritas ulama, boleh untuk tidak berpuasa jika ada masyakoh. Jika ada masyakoh. Jika ada masyakoh, dalam kurung memberatkan. Jadi sampai di sini beliau Syekh Muhammad Ali As-Sobuni mencontohkan orang ketika jari-jarinya sakit, tapi jika berpuasa itu berat, maka boleh ya bagi dia untuk tidak berpuasa. Bahkan soda ya, soda itu pusing itu ya. Tapi bahkan kata beliau, jika ada seseorang yang dengan puasa itu justru menjadi terapi, kan ada ya mungkin ya orang yang sakit, mungkin sakit apa ya, mah, asam lambung ya, atau sakit apalah gitu, tapi dia ternyata terapinya lebih nyaman, aman itu dengan puasa, kan gitu kan. Nah berarti tinggal melihat yang inti, sehingga ini diambil pendapat daripada jumhur mayoritas para ulama disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, jika itu memberatkan, adanya masyakoh gitu ya, adanya masyakoh ya. Kemudian yang kedua safar, tadi kan tentang sakit ya, padahal kan tadi ada dua, wa mangkana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhor ya. Tadi kita baru mengkaji tentang orang yang sakit, nah sekarang orang yang bersafar. Kategori musafir ada dua. Satu, berdasarkan jarak.
jarak ini pun ada dua, berdasarkan kilometer dan lama perjalanan tempuh. Kalau tadi yang untuk jarak itu minimal 80 kilo, yang kilometer ya artinya. Kalau yang hari minimal 1 hari 1 malam. Jadi 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Ya. Yang kedua berdasarkan kebiasaan. Safar tolak ukurnya. Yang kedua berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan kebiasaan. Wallahu alam, yang dikuatkan adalah berdasarkan kebiasaan. Jadi dari dua tadi, jarak, berdasarkan jarak dengan kebiasaan, itu pendapat mana? Ya. Jadi kalau yang saya pahami, sebagaimana dalam Syafiqus Sunnah juga Imam Abu Malik itu dilihat dari kebiasaan, al-urf. Karena Rasulullah tidak pernah menyebutkan kalian kalau sudah jarak sekian baru boleh jamak qashar, ya, menjamak dan mengqashar sholat, kalian berarti musafir, itu tidak. Nah, jadi kalau urf itu pun tolak ukurnya bukan kita, tapi yo masyarakat, gitu ya, urf, kebiasaan dari satu wilayah ke wilayah lain, dari sini ke sana, oh itu sudah masuk dalam kategori safar. Nah, itu berarti sudah boleh. Ya. Muhammad Ali Asobuni menguatkan, ya, orang yang safar sudah boleh untuk tidak berpuasa itu jika perjalanan membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Beliau lebih ke ikhtiyat, kehati-hatian. Jika perjalanan membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Nah, ini juga nanti pertanyaannya, perjalanan pakai apa? Ya kan gitu ya. Perjalanan pakai apa? Ya kalau dulu kan masih adanya onta, kuda, istilahnya kan seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itu. Maka jika kita akan melihat kepada jarak tadi ya, akan banyak pendapat gitu. Tapi kalau kita akan mengikuti urf, insya Allah tidak akan banyak terjadi perbedaan. Ya. Meskipun nanti diantaranya urf itu pun kita juga melihat penggambaran jarak. Itu. Jadi kalau contoh seumpamanya urf di sini jarak dari contoh ya, dari Bandar Lampung Kota Bumi itu ya belum. Nah, contoh mungkin gitu ya, itu belum. Ya, atau sebaliknya sudah, tapi kok secara dihitung jarak kok belum gitu. Nah, maka kita juga nanti bisa berpatokan kepada itu. Tapi apa? Ya kita tetap untuk memilih dari salah satunya, apakah kita mau berdasarkan jarak ataukah kebiasaan. Ya, tadi kebiasaan pun harus juga begitu. Jangan sampai nanti kebiasaan, dan itu kebiasaan 1-2 orang, contoh mungkin begitu ya, dari Bandar Lampung, Bandar Jaya, contoh mungkin baru sampai di situ, wah itu sudah, padahal baru berapa kilo, kan gitu. Ya, maka kita juga kalaupun menggunakan urf itu tetap untuk memperhatikan jarak, hanya seperti itu. Ya. Berikutnya, tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Apakah keringanan atau suatu ketetapan? Azimah. Ya. Tidak berpuasa bagi orang yang sakit, apakah keringanan atau suatu ketetapan? Azimah, kepastian, maksudnya begitu.
Tidak berpuasa bagi orang yang sakit ini ya, tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir, tinggalan tadi, apakah keringanan atau satu ketetapan azimah? Jadi itu satu keringanan rukhsah atau satu ketetapan azimah. Jadi artinya ya harus ya, kalau apa namanya kita safar itu atau kita sakit itu harus tidak puasa. Nah, ini bentuknya seperti itu, azimah, kepastian atau rukhsah. Pendapat mayoritas para ulama mengatakan adalah rukhsah. Ya, mayoritas pendapat para ulama mengatakan rukhsah, keringanan, maksudnya begitu, yang sehingganya menjadi satu, tidak menjadi satu kewajiban. Jika ada yang mungkin kuat, ya berarti untuk tetap berpuasa, kan artinya begitu. Jadi itu pendapat mayoritas para ulama mengatakan rukhsah, karena nanti ada yang mengatakan azimah, dalilnya itu ya, laisa minal birra antasuma fi safar, bukan termasuk kebaikan kalian safar kok tetap puasa gitu. Maka dalam konteks hadis ini kan berarti ya seyogianya kamu nggak puasa gitu. Tapi apa, nanti di situ adanya kisah kenapa Rasul itu mengatakan seperti itu, karena mendapati orang yang sedang safar, kondisi berat betul, dia lemes, dia cuma bisa jalan sebentar, kemudian istirahat, sebentar istirahat, maka Rasul mengatakan begitu. Tapi kalau bagi yang kuat, apalagi mungkin safarnya hari ini pakai pesawat, contoh mungkin begitu, nah maka di mana apa ya, kebolehan untuk ketika sedang safar atau sedang sakit itu untuk tidak berpuasa, itu disepakati di kalangan para ulama adalah merupakan satu bentuk rukhsah, keringanan. Nah, seperti itu. Yang paling afdol tetap puasa atau membatalkan? Yang paling afdol tetap berpuasa atau membatalkan? Yang paling afdol adalah tetap berpuasa. Ya, jadi dengan adanya keringanan itu, yang paling afdol mana? Ya kan, kalau kita untuk memilih ya, yang paling afdol mana? Ya, ya kalau kita bisa untuk berpuasa. Ya, di antaranya dalil-dalilnya itu kan menggunakan apa yang dilakukan oleh Sumayyah ya, dia disiksa yang ketika Ammar bin Yasir putranya itu mengucapkan kalimat kekufuran, tidak dimarah oleh Rasulullah ya, tapi afdol ibunya tidak mengucapkan kalimat kekufuran yang sampai dibunuh gitu ya. Itu tingkat yang paling tingginya, artinya begitu, tetap bersabar meskipun dibunuh ya, tetap bersabar untuk puasa meskipun berat. Nah, contoh mungkin begitu ya. Tapi bagi yang mendapatkan nanti yang mengancam jiwa, ya tentunya tadi kembalinya kepada tidak berpuasa itu lebih baik. Apakah mengkodok puasa harus berurutan? Pendapat jumhur tidak. Apakah mengkodok puasa harus berurutan? Mayoritas para ulama berpendapat tidak harus berurutan.
Ya, jadi pendapat jumhur mayoritas para ulama tidak mesti berurutan, ya tidak mengapa. Yang penting akhir itu di bulan Sya'ban. Maka Ibunda Aisyah dulu beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban untuk mengqadha ya, puasa Ramadan yang belum diselesaikan. Siapa dalam kategori tidak mampu? Pelajaran keempat, siapa dalam kategori tidak mampu? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu maka memberikan fidyah makanan satu hari yang diberikan untuk orang yang tidak mampu. Siapa dalam kategori tidak mampu? Ada yang berpendapat hukum ini mansuh. Ada yang berpendapat hukum ini mansuh. Jadi dihapuskan. Hukum ini dihapuskan. Jadi apa namanya? Hukum ini orang yang tidak mampu itu dihapuskan karena memang dulu awal puasa itu ada takhir, ada pilihan. Yang boleh, yang mau puasa ya puasa, yang enggak membayar fidyah. Meskipun sehat, meskipun mampu gitu ya. Nah, ayat ini dimansuhkan dengan faman syahida minkum musahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menemui bulan, maka berpuasalah. Maka menjadi wajib, sehingga apa? Enggak ada pilihan. Berarti kecuali untuk berpuasa. Maka ayat ini adalah mansuh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak dimansuhkan. Ya, jadi itu memang satu hukum untuk berguna bagi yang tidak mampu untuk berpuasa, ya membayar fidyah. Ya, jadi pendapat yang kedua tidak mansuh dan ini yang dikuatkan. Termasuk pendapat daripada Abdullah bin Abbas. Termasuk daripada pendapat Abdullah bin Abbas. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu tidak mansuh. Tidak dihapuskan. Ya, tidak dihapuskan karena bagi siapa yang seyogianya mendapatkan kewajiban puasa tapi tidak kita pungkiri adanya juga orang-orang yang nggak sanggup untuk berpuasa. Yang apalagi itu dia tidak bisa untuk mengqadhanya. Maka apa? Fa fidyatun ta'amu miskin. Maka di sini termasuk menjadi pendapat daripada sahabat Abdullah bin Abbas itu apa? Ya, hanya membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Siapa mereka? Pertama, orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta nggak sanggup untuk berpuasa, adanya cuman fidyah. Adanya fidyah. Tidak mengqadha. Yang kedua, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, cuman cukup membayar fidyah, tidak untuk mengqadha. Kemudian yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Berarti cukup hanya membayar fidyah, tidak mengqadha puasanya. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Ya, termasuk juga Ibnu Umar. Sebagian yang lain berpendapat untuk membayar fidyah dan mengqadha bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Contoh kan mungkin ya kayak mana ya, Allah alam ya. Jadi karena kalau kita mau melihat dari seperti wanita hamil dan menyusui itu, ketika memang itu nanti para ulama sebetulnya lebih kepada ini, melihatnya mengganggu janin dan diri sendiri tidak. Kalau mengganggu diri sendiri dan janin, maka ya dia tidak untuk berpuasa dan cukup membayar fidyah saja. Ya, karena kalau kita mau hitungkan hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun. Wah, ini kan kapan ngodoknya? Ya. Sudah selesai masa lega begitu, hamil lagi. Ya udah, gitu, ngelanjut terus, gitu kan.
Ya, kadang belum sampai 3 tahun, 2 tahun sudah punya adik lagi, 2 tahun punya adik lagi, kan gitu ya. Nah ini, berapa fidyah? Fidyah itu adalah 1 mud, ya, 1 mud. Fidyah itu 1 mud. Zakat fitrah kita itu 4 mud, ya. Zakat fitrah kita itu 4 mud. Jadi zakat fitrah kita itu dibagi 4. Kalau mau pakai beras kilo kita, ya, kalau zakat fitrah kita itu 2,5 kilo secara umumnya, ya tinggal 2,5 kilo dibagi 4. Itu fidyah. Ada yang mengatakan 2 mud, berarti setengah zakat fitrah kita, ya, berarti 1 kilo 3 on lah gitu ya, kalau yang 2 mud. Tapi kalau yang 1 mud, ya, itu berarti ya sekitar 7 on, ya, atau 6 on setengah, ya. Yang kelima, bagaimana mengimani Al-Quran? Bagaimana mengimani Al-Quran? Membenarkan dan mengikutinya. Membenarkan dan mengikutinya. Pelajaran ke-6, dalil kewajiban berpuasa Ramadan pada lafaz faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang ke-6, dalil kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau nanti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bukan kewajiban Ramadan. Dalil yang berkewajiban Ramadan itu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, mendapati hilal, maka berpuasalah. Karena Islam dulu sudah adanya kewajiban puasa. Yang pertama, ya, adanya puasa 1 bulan 3 hari, Ayyamul Bid itu. Kemudian dihilangkan adanya puasa Muharram. Kemudian ketika puasa Muharram akhirnya dimansuhkan, dihapuskan, sehingga itu semua menjadi sunnah yang wajib puasa Ramadan. Nah, pada lafaz apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Bagaimana caranya? Syekh Utsaimin menyebutkan dengan 3 hal. Bagaimana caranya untuk mendapatkan bulan Ramadan atau menyaksikan bulan? Pertama, melihat hilal. Pertama, melihat hilal. Melihat hilal. Jadi kita melihat langsung, mungkin di pantai atau di atas bukit atau gunung, ya. Kita yang sendiri melihat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang kedua, al-ikhbar, informasi dari orang lain. Ya, nanti biasanya diumumkan ya di Kementerian Agama, ya, bahwa besok sudah 1 Ramadan atau mungkin begitu. Kemudian yang ketiga, ikmal, penyempurnaan Sya'ban. Penyempurnaan Sya'ban 30 hari. Jika 29 belum terlihat, ya, fa'akmilu iddah, maka sempurnakanlah bilangan Sya'bannya. Pelajaran ke-7, diperbolehkannya berhubungan suami istri pada malam Ramadan. Ya tadi ya, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Ya. Di malam hari. Ya. Yang ke-8, pada waktu iktikaf tidak boleh berhubungan suami istri karena ini membatalkan iktikaf. Pada waktu iktikaf tidak boleh berhubungan suami istri, ini membatalkan iktikaf.
Ini yang itikaf yang full ya. Ya kalau itikafnya mungkin apa bahasanya ngalong, ya itu enggak masalah. Ya, ini yang itikaf full. Karena termasuk nanti pembatal itikaf itu adalah berhubungan suami istri. Kemudian yang terakhir yang ke-9, wanita boleh beriktikaf. Karena waktu kita, jadi kita singkat aja ya. Wanita boleh beriktikaf. Yang penting terjaga dari fitnah dan izin suami. Wanita boleh beriktikaf, yang penting terjaga dari fitnah dan izin suami. Dalam tafsir Ayatul Ahkam disebutkan wanita boleh iktikaf di rumah. Dalam tafsir Ayatul Ahkam disebutkan wanita boleh beriktikaf di rumah. Ya. Jadi nanti kalau wanita boleh beriktikaf, mana dalilnya, mana rujukannya? Dalam tafsir Ayatul Ahkam, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni menyebutkan akan kebolehan wanita jika mau beriktikaf di rumah. Maka wanita pun juga boleh kalau mau suruk di rumah. Habis subuh tidak kemana-mana, tetap di tempat sholatnya sampai nanti terbit matahari, baru kemudian nanti sholat 2 rakaat. Boleh. Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatwanya mengatakan boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para Allah dari beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah berbicara tentang masalah puasa, mulai dari ayat yang ke-183 ya sampai 187 ya. Cukup banyak hal-hal yang mudah-mudahan ini dapat menjadi satu ilmu pemahaman baik kita dengan kita akan menghadapi daripada bulan Ramadan. Kalau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau yang kurang bisa dipahami dari apa yang disampaikan, Fadil mungkin kalau mau disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin Bu. Pernah ada yang mau bertanya? Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, bertanya, baru-baru ini anak dapat informasi adanya sholat tasbih itu, Ustaz. Nah, anak juga nggak ngerti sholat tasbih itu apa dan fungsinya apa. Terus apakah sesuai dengan sunnah, Ustaz? Karena ada yang bilang minimal seumur hidup melakukannya 1 kali, Ustaz. Ya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala hamaba. Ya, terkait tentang sholat tasbih ya. Jadi secara umum saja ini saya berikan jawabannya. Sholat tasbih ini dikaji di kalangan para ulama kaitan tentang derajat hadis yang diperselisihkan. Ya, jadi ada yang mengatakan apa namanya sahih dan ada yang mengatakan dhaif ya daripada hadis yang berbicara terkait tentang sholat tasbih ya. Kalau yang dulu kami pelajari ya apa namanya dengan kesimpulan dari sholat tasbih itu ya sebetulnya kita sendiri tidak mengamalkan dari sholat tasbih karena kita melihat bahwa derajat hadisnya yang lemah ya. Makanya sering juga kami sampaikan bahwa sebetulnya ketika nanti adanya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat atau adanya perselisihan dari kalangan para ulama itu biasanya bukan pada perkara-perkara amaliyah yang pokok gitu. Karena artinya apa? Kita mau mengerjakan ya monggo, ketika melihat bahwa itu hadisnya kuat, sahih, bisa kemudian untuk diamalkan, tapi jika tidak maka tidak mengapa. Pasti itu biasanya terkait tentang satu amaliyah yang tidak pokok di dalam Islam, artinya seperti itu. Nah, yang saya pahami bahwa kaitan tentang derajat hadis yang berbicara tentang sholat tasbih itu adalah tidak kuat ya, maka untuk tidak dijadikan apa namanya pedoman atau panduan, dan dimana tidak mesti ya, kalaupun harus selama umur hidup itu sekali ya untuk mengerjakan, tidak seperti itu. Meskipun kita akan menghargai jika ada yang ingin daripada mengerjakan sholat tasbih ya maka itu tidak mengapa. Ini seperti itu Bu. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada yang lain? Oh silakan Bu.
dalam iktikaf itu Ya. dalam iktikaf itu ada, kalau keluar kan mungkin batal ya. Kalau cuma ngobrol itu belum masuk. Ya. Banyak ngobrol. Ya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk keluar masjid boleh Bu, tapi di lingkungan masjid. Jadi kalau kejemuran mungkin ya, ke dapur masjid, itu kan masjid biasanya kan apa namanya, jemuran atau dapur tempat nyuci itu tidak di dalam masjid, artinya kan di luar lah ya, di luar atau yang penting masih di komplek itu. Nah ketika seperti itu maka tidak mengapa ketika kita meniatkan full untuk beriktikaf, artinya seperti itu. Nah apalagi kalau ngobrol ya boleh, yang penting ngobrolnya yang baik-baik lah, artinya begitu ya, bukan ngobrol yang buruk-buruk ya. Jadi ya jangan gibah juga ya. Kalau gibah nah, itu nanti malah jadi dosa, artinya begitu ya. Ya tapi kadang kayaknya obrolan itu kurang ya, bumbu-bumbunya itu kurang mantap kalau tidak ada itu tadi ya. Jadi artinya ngobrol boleh, karena keluar dari masjid saja boleh, tapi tadi dengan syarat masih ada di lingkungan masjid ya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai keluar ke pasar, nah itu batal ya itikafnya ya. Pulang rumah ya, kalau rumahnya samping masjid di belakang itu mungkin masih ya, dan nggak masuk ya, kalau masuk ya sudah, berarti itu membatalkan. Jadi kalau hanya ngobrol ketika sedang beritikaf ya insya Allah tidak mengapa. Mungkin begitu Bu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya? Ya, mungkin ini yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa li sairil muslimina fi kulli aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan kajian.